Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur dan kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus di pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting kita di pagi ini. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesiapan yang perlu kita miliki di saat melaksanakan puasa Ramadan ini, paling tidak minimal ada 3 hal. Yang pertama-tama adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang modal utamanya adalah kekuatan fisik, dan karena itu kita juga menjumpai dispensasi yang terkait dengan puasa itu selalu berkaitan dengan masalah fisik. Barang siapa yang sakit maka boleh diganti di hari yang lain. Barang siapa yang sudah tua dan tidak lagi kuat berpuasa, dia bisa menggantinya dengan fidyah dan seterusnya. Nah, karena itulah kesiapan fisik ini menjadi penting, dan karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Berarti di sini orang kuat dan orang lemah itu punya potensi semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang kuat itu lebih dicintai dibanding orang yang lemah. Kenapa? Karena dengan kekuatan fisik itu seorang mukmin akan bisa melaksanakan banyak hal dibanding ketika fisiknya lemah. Yang kedua adalah kesiapan pikiran, kesiapan ilmu. Karena semua ibadah di dalam Islam itu selalu berbasis dan berpijak pada ilmu. Jangan sekali-kali melakukan ibadah ini dengan tanpa ilmu. Yang dengan ilmu itulah kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar secara syar'i. Nah, karena itulah Bapak sekalian, dalam sebuah athar, dalam sebuah kata-kata hikmah yang disampaikan oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa orang yang beribadah dengan tanpa ilmu maka potensi merusaknya itu akan lebih banyak daripada potensi memperbaiki. Man abadallaha bighairi ilmin fa aktsaru ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka potensi merusaknya itu akan lebih banyak daripada potensi memperbaiki. Paling tidak orang yang beribadah tanpa ilmu itu pertama-tama dia sudah merusak tatanan syar'i, karena memang orang yang beribadah itu harus berpijak kepada ilmu. Begitu pula lah yang lain-lain. Ketika seseorang itu kemudian membaca Al-Quran, bacaan Qurannya juga dengan ilmu. Kenapa? Karena ada tata cara membaca Al-Quran dan ada tajwidnya membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran berbeda dengan bacaan lainnya. Membaca Al-Quran itu ibadah, dan karena itu di sana ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Mungkin waktu kita masih madrasah dulu kita diajarkan ilmu tajwid supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita itu benar. Karena begitu panjang pendeknya tidak kita patuhi, maka maknanya juga akan berantakan.
Itu yang kedua. Jadi kesiapan ilmu. Nah, begitu pula dengan puasa, begitu pula dengan sholat tarawih dan amal-amal lainnya. Mari kita persiapkan tata cara dan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kesiapan kejiwaan, kesiapan mental. Di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba bulan Ramadan, itu beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa Ramadan tiba. Kata-kata kabar gembira ini berarti secara mental seorang mukmin itu ketika menghadapi bulan Ramadan itu dihadapi dengan kegembiraan dan sukacita dan penuh dengan lapang dada. Lapang dada inilah yang menjadikan orang itu ibadahnya maksimal. Orang ibadahnya tidak akan maksimal kalau dia melakukannya dalam kondisi sedih, dalam kondisi gelisah, apalagi dalam kondisi stres. Makanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembira itu? Qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalimat atau kata berkah di sini maknanya adalah berbagai macam kebaikan itu banyak sekali di dalam bulan Ramadan yang itu tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian Rasulullah menyebut dengan syahrul Ramadan. Tentunya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini akan bisa didapatkan bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Tentu mereka-mereka yang terhalang dan tidak bisa melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Waktunya puasa, harus berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tentu tidak akan mendapatkan keutamaan puasa. Waktunya salat tarawih, salat tarawih. Tentu orang yang tidak melaksanakan salat tarawih, dia tidak akan mendapatkan keutamaan salat tarawih. Dan begitu seterusnya. Sementara ibadah-ibadah seperti ini haruslah dilakukan dengan kesiapan mental yang cukup. Setelah fisik tadi yang pertama kuat, memadai, ilmu dia miliki, maka yang ketiga dan ini puncak dari seluruh kesiapan itu yaitu kesiapan mental. Dan Bapak sekalian, persoalan kesiapan mental atau kesiapan kejiwaan ini menjadi sangat penting karena inilah yang selalu dihitung sebagai tolok ukur keimanan kita. Karena memang keyakinan itu bertingkat-tingkat. Iman itu berbeda-beda satu dengan yang lain, apakah dari sisi kualitasnya maupun juga dari sisi kuantitasnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan pada 2 April yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.